Pak Vicky ini akan berikan keterangan sebagai apa Pak? Menerangkan apa Pak Victor? Pak Vicky ini adalah saudara dari adik yang setelah divaksin 22 jam kemudian mengalami sakit dan meninggal yang mulia. Jadi Pak Vicky ini punya saudara, Ya. adik ya, Adik. kakak, ya, Adik. yang mempunyai efek setelah divaksin, gimana ya? Ya. Ada efek setelah vaksin, betul Iya, ya? iya, siap yang mulia. Oke. Mungkin saya tanya terlebih dahulu Pak ya? Boleh, Oke. Yang Pak Vicky ya, itu Bapak sudah divaksin? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. 1, 2 tidak? Tidak akan, Bu. Oh, tidak akan. Baik. Tadi disampaikan oleh kuasa penggugat, Bapak punya adik ya Pak ya? Benar. Punya adik? Ya. Ya. Perempuan laki-laki Pak? Laki-laki. Laki-laki, usia berapa Pak? Terakhir 22 tahun. Terakhir 22 tahun. Ya. Meninggal Pak? Meninggal. Meninggal. Kapan Pak meninggalnya Pak? 22 jam setelah vaksin, tepatnya 6 Mei 2021. Baik. 6 Mei 2021. Ya. 22 jam setelah vaksin. Benar. Baik. Usia 22 tahun. Ya. Baik. Oke. Itu di vaksin pertama, vaksin kedua Pak? Vaksin pertama. Vaksin pertama. Ya. Oke. Di vaksinnya di mana Pak? Setahu saya di Senayan. Di Senayan. Dengan pelaksananya RSPP. Apa? Pelaksananya RSPP. Oh, RSPP, Ya. Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ya. Baik. Oke. Bapak tahu lihat langsung nggak Bapak pada saat beliau divaksin? Tidak, hanya Ya. diberitahu. Oke. Namanya siapa Pak? Nama adik? Iya. Trio Fauki Firdaus. Trio. Ya. Oke. Setelah itu divaksin di RSPP, Ya. berangkat sendiri. Ya. Oke. Kemudian setelah itu Bapak melihatnya pada saat kapan Pak? Pas meninggal. Pas meninggal saja. Pas meninggal. Jadi pada saat Kejadian itu. daftar vaksin tidak tahu, Tidak kemudian pada saat pergi vaksin juga tidak tahu, diberitahu. diberitahu, Ya. satu rumah atau gimana Pak? Beda rumah. Saya kebetulan waktu itu di Bali. Ya? Saya tinggal di Bali. Oh, Pak di Bali. Ya. Baik. Kemudian pada saat vaksin juga tidak tahu pelaksanaannya, Pak ya, disuntik kanan kirinya tahu? Tidak Tidak tahu. Kemudian setelah pulang vaksin juga tidak tahu. tahu. Bapak vaksin tahu? Tahu. Oke. Sempat bertemu dulu sebelum beliau. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Ada Seperti apa komunikasi. Pak? Sampaikan. Dia hanya bilang saya sakit gitu aja. Sakit. Ya. Oke. Itu lewat telepon atau gimana Pak? Lewat telepon. Iya. Apa yang disampaikan beliau Pak kepada Bapak? Saya sakit. Hanya itu. Saja. Ya. Oke. Setelah itu bagaimana lagi Pak? Ya saya hanya menanggapi. Ya udah istirahat aja. Gitu. Baik. Bapak tahu tidak sakitnya karena bekas vaksin atau bagaimana? Bisa ditanyakan tidak? Waktu itu saya tidak berpikir itu karena vaksin. Baik. Setelah itu Bapak tahu 22 jam itu dari mana Pak? Dari adik saya yang setahun di bawah saya, Vika, kakaknya almarhum. Jadi almarhum ini nomor 3. Baik. Yang adik saya yang nomor 2 ini telepon saya bahwa adik saya meninggal. Baik. Oke. Itu pada saat vaksinnya pukul berapa Bapak tahu? Pukul 2. 2 siang. 2 siang. Baik. Bapak ditelepon oleh adik yang almarhum itu pukul berapa Pak? Adik yang almarhum itu sekitar pukul 4 sore. Oh, 2 jam setelah vaksin. 2 jam setelah Oke. vaksin. Bapak dapat kabar beliau meninggal pukul berapa? Pukul waktu di Bali itu sekitar 11 Wita. Oh, pukul 11 malam. 11 Wita siang. Jadi sekitar jam 10 pagi sini. Kan izin, tadi vaksinnya kan jam 2 siang ya Pak ya waktu Jakarta. Benar. Kemudian ditelepon Bapak pukul 4 sore waktu Ya. Jakarta. Ya. Oh, baru 11 siangnya ya Pak ya? 11 siangnya saya dikabarin meninggal dunia. Meninggal dunia beliau. Itu 11 Wita ya. 11 juta Ya. Bapak waktu itu. Bapak berapa bersaudara Pak? Berlima. Berlima. Ya. Bapak nomor? Nomor 1. Nomor 1. Ya. Nomor 2-nya tadi yang Vika itu? Vika. Vika. Ya. Kemudian nomor 3 Trio almarhum. almarhum. Yang nomor 4-nya? Intan Siti Nurhaliza. Intan. Ya. Kemudian Nomor 5 nomor Nova. Nova. Ya. Saya tanya, setelah itu dikabarin pukul 11 kita meninggal. Meninggal. Bapak kesini atau tetap di Bali Pak? Saya masih di Bali. waktu itu. Masih di Bali. Masih di Bali. Baik. Sampai berakhir dimakamkan, Bapak masih di Bali. Saat dimakamkan saya masih di Bali. Baik. Kemudian ada tidak yang bawa ke rumah sakit atau bagaimana Pak sebelum dia meninggal? Ada, karena saya koordinasi terus sama keluarga. Iya. Gimana Pak? Jadi saat adik saya telepon itu sedang ada di rumah bersalin sebenarnya atau rumah sakit ibu dan anak ya. Iya. Asta Nugraha Duren Sawit. Baik. Nah. Itu pukul berapa Pak? Pukul Sekitar pukul 10 pagi ya dibawanya. Jadi 11 Wita sana itu 10 pagi dibawa ke Iya. sana dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia jam 12 siang. di rumah sakit itu ibu dan anak itu. Iya. Baik.
Sebelumnya dari jam 4 itu ada kontak-kontakan nggak Pak? Jam 6 malam atau gimana? Kan setengah Ibu malam. saya aja, Iya. ibu saya memberi kabar aja bahwa dia tuh sakit kepala hebat gitu. Oh, gitu. Dan saya masih berpikir ya udah di tanganin biasa aja seperti biasa. Iya. Jadi semalam itu nggak dibawa kemana-mana? Almarhumnya tidak dibawa kemana-mana Pak? Tidak, Bu. Dari pukul 4 tadi merasakan kemana-mana, Pak, ya sakit? Ya. Sampai ke besok paginya nggak dibawa kemana-mana Pak? Tidak, karena sempat mau ke rumah sakit, namun akhirnya ditunda rencananya pagi. Pagi. Akhirnya baru dibawa ke rumah sakit ibu dan anak tersebut pukul 10. Pukul 10. Dan langsung dinyatakan meninggal di situ Pak. Iya, jam 12 siang. Yang dirasakan oleh almarhum itu apa Pak? Sakit kepala, Sakit kepala, nyeri badan, sakit badan, tapi yang sering dikeluhkan tuh sakit kepalanya hebat. itu. Udah ada muntah-muntah atau itu nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak pernah dibawa ke dokter ya Pak ya? Semalam itu tidak ada ya Pak ya? Iya, sempat kejang dia. Sempat kejang saat jam 10 pagi itu dia kejang, dia sempat pingsan, akhirnya baru dilarikan ke rumah sakit. Kemudian dari 5 bersaudara tersebut Pak, kakaknya divaksin nggak Pak yang Vika itu? Vaksin? Divaksin? Vaksin. Sama, dia STP juga? Enggak, beda. Oh beda? Beda. Keluhannya sama tidak? Sakit kepala atau apa untuk Vika? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Ada pernah keluhan tidak mengeluh kepada Bapak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Vika itu vaksin 1-2 juga diberikan atau bagaimana? Saya kurang tahu, tapi saya tahunya dia vaksin 1 ya. Vika. Tidak ada keluhan pasca vaksin Vika? Tidak pernah bercerita. Tidak pernah bercerita. Kemudian adik Bapak yang nomor 4, ada pernah divaksin? Divaksin. Divaksin. Ya. Ada keluhan nggak? Keluhan yang sama, Bu. Keluhan sama. Keluhan yang sama. Pusing gitu Pak? Pusing. Oke. Dibawa ke dokter atau bagaimana Pak? Tidak. Tidak. Tapi alhamdulillah masih sehat lah hari ini. Sehat, tapi dia sempat masuk UGD beberapa kali setelah vaksin itu. Setelah vaksin. Ya. Baik. Kemudian untuk yang adik yang nomor 5 vaksin. 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 Ada keluhan? Ada sama, keluhannya yang sama, badannya sakit. Gitu. Sakit. Sakit kepala juga. Pak? Sakit kepala juga. Baik. Sekarang dilanjut dari para penggugat. Ya. Nanti kita tolong kepada para pihak, pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan diulang kembali, ya. Tidak perlu penegasan, takutnya saksinya bingung. Saya mohon maaf kita harus membatasi, ya. Silakan Pak. Terima kasih. Kira-kira menurut Bapak, apa alasan atau kenapa adik Trio Fauki mau divaksin? Almarhum mau divaksin berdasarkan cerita almarhum itu adalah syarat pekerjaan karena dia bekerja di salah satu BUMN di Pegadaian. Jadi itu salah satu syarat dari kantornya. Dia sempat menunda vaksin yang dia ceritakan ke saya dan ada beberapa buktinya. Dia menunda vaksinnya itu sekitar 2 kali kejadian dia menunda vaksin karena dia ragu terhadap vaksin. Tapi karena kewajiban perusahaan, makanya dia melaksanakan vaksin. Oke. Apa kondisi kesehatan adik sebelum vaksinasi? Ada masalah apapun, sakit apapun? Sehat walafiat, dan bahkan dari rekam medisnya pun saat per kejadian itu kita coba cek itu sehat kok. Dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu dia nggak pernah sakit serius, paling hanya demam dan lain-lain. Sehat saja. Oke. Apa yang dilakukan oleh pihak keluarga setelah kejadian itu dari sisi administrasi, mungkin puskesmas, mungkin dinkes, apa langkah dan apa dilakukan oleh keluarga? Yang pertama adik saya Vika yang melakukannya sebenarnya karena berkoordinasi dengan saya. Kebetulan kami juga pernah bekerja di farmasi dan sampai saat ini sebenarnya Vika masih bekerja di farmasi juga. Jadi yang langkah pertama kami menghubungi Komnas KIPI waktu itu dengan nomor yang tertera itu kami hubungin dan alhamdulillah tidak ada respon sama sekali. Dan nomor itu hanya nomor-nomoran lah mungkin saya bilang itu. Sampai akhirnya kita telepon AstraZeneca karena saat kita dikabari kita akhirnya dapat respon dari Dinkes DKI Rumah Sakit Durensawit gitu. Nah itu Dinkes tiba-tiba Dokter Lia waktu itu menghubungi dan diarahkan ke sana dan kita dapat informasi vaksinnya yang digunakan AstraZeneca dan juga pelaksana yang RSPP itu dapat dari Dinkes ya. Setelah itu adik saya Vika itu telepon ke AstraZeneca-nya langsung.
Dan jawaban AstraZeneca, kami tidak bertanggung jawab karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu begitu responnya AstraZeneca. Kami hanya bisa bantu investigasi. Setelah itu ya saya menghubungi beberapa pihak, ya terutama Komnas KIPI ya yang jadi harusnya menjadi komite investigasinya kan buat masalah ini. Namun ya responnya hanya nanti kami akan investigasi, nanti akan kami investigasi, sampai akhirnya berlarut-larut dari per 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai waktu itu kejadiannya Senin, saya lupa tanggalnya, Senin, akhirnya saya menghubungi beberapa rekan media, dan saat berita itu viral, baru ada respon dari Komnas KIPI waktu itu, sekitar Senin. Berita yang viralnya yang mana ya Pak? Itu masalah itu Bu, viral. Ya di TV One sempat masuk. Ya, belum, nanti kita bisa lampirkan. Siap. Ya, itu viral, Ibu Google juga. Belum. Itu ada kok. Dan almarhum itu yang pertama ya Bu di Jakarta. Iya. Pemuda Jakarta 22 tahun. Nah itu semua media kok meliput. Mau TV itu dan sempat podcast juga saya sama Babe Aldo, dan setelah itu makin viral lagi. Selain media juga semuanya, bahkan sampai Pak Anies Baswedan kita chatting saya juga gitu. Nah makanya setelah itu saya hanya perang argumen ya sama Komnas KIPI, perang argumen aja via media, sampai akhirnya ada statement yang menyakiti hati keluarga sebenarnya dari mereka, dari Komnas KIPI yang saya merasa waktu itu. Akhirnya saya tantang, jangan berani statement aja di media, datang ke rumah dong. Kok hanya keluar di media, hanya wah gini kita investigasi, rekam medisnya kita pelajari, bullshit menurut saya gitu, mohon maaf ya. Jadi akhirnya setelah saya war itu di media, mereka datang. Beberapa tuh dari Komda DKI dan Komnas KIPI, juga Dinkes DKI itu datang ke rumah, bertemu saya dan ibu saya, itu tepatnya. Mereka hanya menanyakan hal-hal yang sebenarnya mereka tahu jawabannya. Oh sakitnya kapan? Apa aja yang dirasa setelah vaksin, seperti itu ya kan? Sampai meninggalnya di mana? Udah habis itu mereka dan nggak ada respon balik. Sampai akhirnya saya war lagi di media. Kami perang argumen lagi antara saya dan Komnas KIPI. Perang lagi sampai akhirnya mereka kalau mau diautopsi. Oh saya iyakan. Ayo kalau mau autopsi ayo. Dan akhirnya dari setelah saya war di media itu ada mediatornya Dinkes DKI ya. Dinkes Durensawit sebenarnya. Rumah Puskesmas Kecamatan Durensawit tepatnya tuh. Dapatlah berita akan dilaksanakannya autopsi, akhirnya mereka datang ke rumah minta izin persetujuan autopsi. Itu saya lupa tanggalnya. Dan pelaksanaan autopsi kalau nggak salah itu baru 1 minggu atau 2 minggu setelahnya dengan alasan administrasi. Jadi terus setelah itu yang kami kecewa lagi, sampai saat ini dokumen salinan autopsi yang dijanjikan langsung, saya sebut namanya Bu Hakim maaf, Dokter Ade dari RSCM itu nelpon saya minta izin dan menjanjikan nanti setelah diautopsi kami akan memberikan resume salinan hasil autopsi. Dan sampai saat ini saya belum terima hasil autopsi. Dan hasil autopsi hanya dibacakan via Zoom meeting yang dihadiri oleh 25 nakes ya Bu. Saya sebut mereka nakes ya, saya nggak tahu mereka kerja di mana. Dan boleh dicek ke Republika juga ya waktu itu yang meliput atau nggak salah, itu ada pengakuan langsung dari Ibu Siti Nadia Tarmizi ya, bahwa dia tidak menghadiri Zoom, tapi dihadiri juga oleh pihak Kemenkes lain. Siti Nadia Tarmizi itu juru bicara Kemenkes. Itu, jadi seperti itu. Yang kami lakukan ya kami menghubungi Komnas KIPI, siapapun yang bisa kami hubungi kami hubungi. Oke. Jadi laporan otopsi sudah diminta beberapa kali dan tidak pernah dikasih dokumen resmi, cuma dibaca kesimpulan dalam Zoom antara Dinkes dan
keluarga. Seperti itu. Sebenarnya bukan dinkes ya. Ya. Cuman pesertanya itu ada dinkes mungkin ya. Saya sebutnya sih ada 25 nakes dan keluarga saya itu hanya 3. Ya. Saya, ibu saya, dan Tika. Saksi on-site-nya itu ada Ketua RW 015 Duren Sawit, dan juga RT itu juga menyaksikan, juga ada dari Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Itu datang, ada 2 orang atau 3 untuk pembacaan hasil otopsi via Zoom ya, via Zoom, bukan resume salinan hasil yang dijanjikan. Apa kepahaman Pak Vicky soal penyebab kematian dari apa mereka menyampaikan dalam Zoom tersebut? Jadi kalau hasil otopsi dijawabnya itu indeterminate. Jadi mereka menjelaskan bahwa si almarhum tidak terkena serangan jantung, tidak gagal ginjal, juga tidak sakit paru yang gimana, dan hasilnya indeterminate, tidak jelas. Itu hasil otopsi. Dan sebodoh-bodohnya saya, hasil otopsi buat apa diotopsi kalau tidak ada hasilnya? Dan mereka berdalihnya bahwa itu indeterminate karena kondisi jenazah yang sudah membusuk karena sudah dilaksanakan 14 hari setelah dimakamkan. Padahal yang jadwalin dan mundur kan mereka. Itu lucunya birokrasi kita menurut saya. Mohon maaf, saya sekalian kritik. Oke. Jadi kalau ditanya ya, tadi pertanyaannya kan katanya apa, penyakit apa? Iya. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pas kami tanyakan, berarti ini karena vaksin. Dokternya jawab dong. Oh, saya tidak bisa berkata itu karena vaksin. Terus karena siapa? Oh, karena Allah. Iya, kita orang Islam. Saya percaya juga itu karena Allah. Tapi pasti ada penyebabnya. Tapi dari hasil otopsi juga jelas bahwa tidak ada komorbid atau penyakit lain yang tidak diketahui sebelumnya. 1 miliar persen tidak ada komorbid. Bukan 100% lagi Pak, 1 miliar persen. Oke. Apakah keluarga pernah mendapatkan bantuan finansial atau bantuan lain, pembayaran apapun dari pemerintah dalam proses ini? Wah, ini pertanyaannya ini. Saya jawabnya mungkin agak sensitif, mohon maaf sebelumnya kalau ada perkataan saya mungkin yang salah. Pertama, sebelum dibacakan hasil otopsi via Zoom, keluarga saya mendapat secari kertas yang isinya bertuliskan informed consent yang dibawa oleh Dinkes ya, saya sebutnya bukan Dinkes lah, Puskesmas Duren Sawit gitu. Tapi itu mungkin perintah Dinkes. Informed consent-nya itu bukan informed consent. Isinya itu adalah bahwa keluarga kami tidak boleh menyebarkan hasil otopsi ini ke media massa, kemanapun, bahkan ke tetangga sekalipun nggak boleh sebelum ada rilis resmi dari Dinkes atau Kemenkes. Padahal informed consent itu bukan itu fungsinya, gitu. Tapi isinya malah yang kami bilang kami dibungkam, upaya pembungkaman dengan apa? Materai 10.000 waktu itu. Dan itu disaksikan kok sama ketua RT, ketua RW, mereka tahu semua. Bisa disebut perjanjian tutup mulut. Bisa dibilang seperti itu. Kami dibungkam dengan perjanjian itu bahwa kami disuruh tidak menyebar hasil otopsi kemanapun. Itu. Nah, saya di ruang sidang, saya tidak main-main dalam hal itu. Saya bilang keluarga kami coba dibungkam. Oke. Dan kalau ditanya ada uang santunan, itu juga lucu uang santunan itu. Saya beberkan di sini. Jadi saat saya di Bali, saya sempat podcast. Setelah sama Bapak Aldo, saya ada podcast itu sama salah satu dokter, Dokter Cico dan Pras Ali. Setelah podcast itu, saya menyampaikan kronologi, bercerita tentang otopsi. Dan kebetulan si Dokter Cico ini kan ahli patologi klinis ya. Dia menjelaskan dari sisi kedokteran. Dan setelah podcast itu saya ditelepon sama Prasalin, dikabarin bahwa katanya Dokter Cico telah berbicara kepada Komnas KIPI dan rekan-rekan sejawatnya bahwa keluarga almarhum Trio akan mendapatkan
santunan. Ya memang tidak disebutkan dari Kemenkes atau dari mana tidak ada. Tiba-tiba saat saya kembali ke Jakarta, tidak lama berselang itu ibu saya ditelepon oleh mantan lurah, kalau sekarang mantan lurah Duren Sawit, yang diteruskan ke RW yang meneruskan ke RT hingga ke ibu saya. Itu bahwa akan ada santunan atas kematian almarhum Trio. Yang langsung saya sudah tahu sebelumnya dari Dokter Cico, karena Dokter Cico sudah bicara dengan Komnas KIPI, yang arahnya Komnas KIPI cuma dua nih, Dinkes dan Kemenkes. Anggap ini asumsi saya, cuman itu penilaian saya, karena si Dokter Cico bicaranya dia sudah berbicara kepada rekan sejawatnya dan Komnas KIPI. Nah, jadi arahnya menurut saya harusnya dari Kemenkes dan Dinkes. Nah, tapi tiba-tiba pihak kelurahan menyampaikan santunan itu dari Basnas. Dari Basnas. Dijanjikan akan datang orang Basnas, dan ibu saya menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak pernah datang sampai 2 minggu. Akhirnya saya sampai ke Kelurahan Duren Sawit. Saya ke Kelurahan Duren Sawit, saya ke Basnas di wali kota sini, ada Basnas nih. Basnas Jakarta Timur. Saya sama Basnasnya jawab, gak ada program kayak gitu. Gak ada katanya program. Oh, jadi ini beritanya hoax nih. Saya cecer loh. Wah, ini berarti hoax. Pak Lurah buat hoax nih. Pak Lurahnya bilang, saya nggak berani. Saya yang nggak berani deh, coba tanyain yang lain. Iya, lempar-lemparan ternyata mereka. Jadi dengan uang itu mereka, lurah yang baru pun bicara ke kami. Jadi nanti nyampein uang itu Basnas, Bu, saya nggak berani kalau cash, nanti saya kena KPK gimana? Apalagi masalahnya vaksin. Tuh, keluarga saya dipermainkan kayak gitu. Akhirnya saya kesel. Saya telepon. Waktu itu yang saya telepon juga selain Babe Al, banyak pihak. Babe Aldo, dan juga ada Dokter Tirta. Wah, menurut saya dia dokter influencer. Akhirnya si Dokter Tirta memediasi saya dengan Dinkes DKI dan Kemenkes. Dokter Tirta ini dia memediasi, dia chat ke salah satu nakes ya, yang orang Dinkes atau Kemenkes saya nggak tahu, dan si Dokter Tirta ini akhirnya menyampaikan balik saya. Setiap dibalas chatnya sama orang Dinkes, dibalik, dikirim ke saya screenshotnya gitu. Dan di situ jelas ditanyakan, katanya keluarga Maroni ada santunan, dan Dinkesnya tahu kok. Iya, memang benar berita itu bakal ada santunan. Nah, tapi yang nyampein itu Basnas akhirnya santunan. Karena mereka bicara Basnas, saya chat Pak Anies Baswedan gitu. Panjang lebar dijawab sama Pak Anies, oke, nanti saya tangani gitu. Akhirnya asisten Pak Anies Baswedan, Pak Marulok, itu nelfon saya. Coba kamu cek rekening yang kamu kasih itu rekening siapa? Rekening ibu saya. Coba kamu cek, karena ini udah jam 10 malam, kalau belum cair dana itu, Pak Anies nggak mau pulang. Masih nunggu di balai kota sampai masalah ini selesai. Nah, akhirnya sekitar jam 10 lewat, Bank DKI itu transfer, padahal itu hari Sabtu ya. Dan Bank DKI itu transfer ya, mobil khusus nih buat Trio. Dan bahkan ditulis loh di transfernya itu, di struknya ya, ditulis this is Trio days. Gitu. Nah itu kalau dibilang santunan itu, entah kenapa yang tadinya dari Dinkes dan Dokter Cico menyampaikannya ke Komnas KIPI menyampaikannya mungkin ke Kemenkes kan harusnya. Tapi yang menyampaikan itu Basnas dengan drama lempar-lemparan uang itu tidak mau, lurah-lurah itu takut menyampaikan ke keluarga. Tadinya diminta tuh lurah menyampaikan uang itu, tapi akhirnya Basnas yang menyampaikan, dan akhirnya juga Basnas itu harus menyampaikannya melalui Pak Marullah gitu, dari staf Anies, setahu saya. Seperti itu, Pak. Saya punya satu pertanyaan tambahan. Ya. Di awal Pak Vicky bilang saya tidak divaksin, saya tidak akan divaksin. Bisa menjelaskan alasan dan pola pikir tentang vaksin itu?
Pada saat kejadian adik saya, jujur anak laki itu cuma 2. Kami 5 bersaudara, yang 3 itu wanita, yang 2 pria, saya sama almarhum. Dengan gap umur saya itu berbeda dengan almarhum sekitar 10 tahun. Saat kejadian itu saya di Bali dan saya hanya mungkin bilang waktu itu ya ke teman saya, waktu itu teman saya ada namanya Rizky Lestari, saya cuma bilang Kemenkes ini salah lawan, sebenarnya salah lawan. Karena background saya yang saya IT jujur gitu, dan akhirnya saya mencari banyak jurnal dan akhirnya dari jurnal-jurnal itu saya belajar dan juga kan saya pernah di farmasi, jadi saya tahu approval vaksin itu harus berapa tahun, saya tahu Pak. Jadi singkat cerita ya, saya menyatakan tidak mau divaksin dengan alasan yang kuat. Gen saya pasti sama adik saya, itu 1. Ya kan, anak laki cuma 2, 1 meninggal divaksin. Kalau 2 nanti saya divaksin meninggal lagi, kasihan ibu saya, itu aja sih. Cukup. Oke. Saya sedikit Pak, pada saat diberikan santunan dari Pak Marlo yang punya Pak Anies, itu boleh jumlah santunan berapa? 50 juta rupiah. Ya. Cara terima kan? Wah, ada saya screenshot semua sampai itu. Kemudian Bapak sampaikan itu, mereka sampaikan dari Basnas ya Pak ya? Iya. Itu ada penyerahan secara simbol bagaimana? Nggak ada. Tidak ada. Via transfer. Dan sampai saat ini Basnas tuh gak pernah nongol ke rumah saya. Yang dibilang Basnas itu. Cukup ya, para pemuda ya. Dari tergugat 1 dan tergugat 2, silakan tergugat 1 tergugat 2. Setelah Bapak-bapak pertanyaan dari ulang ya. Silakan. Tadi saksi mengatakan bahwa korban itu divaksin yang diselenggarakan oleh RSPP, dan yang saya tanyakan di sini pada saat dibawa ke rumah sakit misalnya sebelum meninggal itu dibawa ke rumah sakit penyelenggara itu atau ke rumah sakit lain? Ke rumah sakit lain. Jawabannya rumah sakit lain, terdekat dari rumahnya. Di rumah sakit mana itu? Rumah sakit Ibu dan Anak Asta Nugraha Durensawit, Pak. Berarti sampai saat ini kan tadi saksi sudah menyatakan sudah melakukan upaya-upaya sampai ke Komnas KIPI untuk melaporkan kejadian itu. Hingga saat ini tetap tidak ada rilis ataupun pernyataan resmi dari misalnya Komnas KIPI atau instansi yang berwenang di bidang kesehatan terkait dengan penyebab kematian itu. Kalau ditanya press release ada ya, cuman via media mereka ya. Ke keluarga secara resmi hanya penyampaian hasil otopsi waktu itu. Tapi kalau ke media mereka hanya bicara bahwa almarhum Trio tidak terbukti meninggal karena vaksin, gitu aja. Oh, itu tidak ada press release-nya. Ada di media banyak kok, Pak. Setelah kan tadi dikatakan ada mediasi antara saksi dengan Dinkes dan Kemenkes. Itu mediasi terkait apa? Nggak ada mediasi itu. Di mediasi itu maksud saya di mediatori. Dari dokter Tirta. Dari dokter Tirta. Nah, dokter Tirta sampai nulis kok, Pak. Ada screenshotnya ya. Tuh dok, diajak ngopi sama si Vicky Fatun. Dan sampai saat ini mereka nggak pernah nongol ke rumah saya. Ngopi aja nggak pernah. Padahal saya ajak ngopi loh. Berarti tidak pernah ada pertemuan itu ya? Nggak pernah. Benar, nggak ada. Setelah autopsi ya Pak ya. Kalau sebelum autopsi ada Komnas KIPI ke rumah saya, di KSDKI ke rumah saya. Kalau tadi terkait penerimaan santunan Pak, itu pengirim yang daftar di situ siapa? Pengirimnya itu Bank DKI ya namanya, saya nggak tahu, terteranya si Basnas. Pengirimnya? Iya, Basnas. Saya nggak tahu itu orang inisial sih, tulisannya sih Basnas. The Days of Trio. Berarti dari Dinkes sendiri ataupun Kemenkes belum pernah menggunakan santunannya? Belum. Kalau ditanya atas nama Dinkes atau Kemenkes belum.
sebentar aja dulu. Ibu Pak, Ibu ada pertanyaan? Itu iya, Bapak? Itu iya. Silakan dari Presiden. Terima kasih Mbak. Ya. Yang pertanyaan Pak ya suaranya. Siap, terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih saudara saksi sudah hadir siang hari ini. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa adik saksi meninggal dunia, di mana saudara saksi menyatakan bahwa awalnya itu tidak menduga itu karena vaksin. Sakitnya, iya. Betul. Terus mengapa kemudian saksi berubah pikiran bahwa ternyata ini penyebabnya adalah karena vaksin? Simple Pak ya, simple ya. Dan itu kapan saudara saksi? Ya karena kejadiannya cuma 22 jam. Kan 22 jam dia sakit nih, habis vaksin dia sakit, yang 4 ngomongin saya sakit nih, terus besoknya meninggal. Nah saya gini loh, kalau di bidang medis itu, saya nih bukannya di mana, cuman kenapa? Pertanyaannya kenapa kok saya bisa berubah pikiran? Karena rentetan waktu kejadian itu pendek, 22 jam. Dan tidak sudah dibuktikan oleh hasil otopsi juga. Akhirnya yang diperkuat. Dan sebelumnya penilaian saya Kalau untuk hasil otopsi kan tadi saudara saksi menjelaskan juga berdasarkan Zoom meeting itu yang kayak tadi saudara saksi menjelaskan tidak teridentifikasi. Gitu kan? ya, Nah, makanya mohon di-step bahwa kalau itu hasil otopsi belum ada. Karena kan belum ada hasil otopsi. belum, ya. Kan itu. Ya, karena kejadiannya itu kan hanya 22 jam. Jadi pemikiran saya berubah. Akhirnya saya menduga itu karena vaksin. Karena tidak ada sebab lain, Pak. Dan itu rentetan waktunya. Di semua jurnal pun itu jelas bahwa efek samping vaksin itu terjadi bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, atau 14 hari setelah vaksin. Itu golden time-nya. Ya akhirnya karena setelah kejadiannya hanya vaksin loh pemicunya gitu menurut saya. Apakah Peninggalan. ada saudara saksi vaksin itu ada menerima nomor kontak apabila ada gejala dan ada beberapa obat yang dikasih untuk mengurangi gejala? Apakah memang ada diberikan atau tidak? Kalau bentuk fisik nomor telepon itu tidak ada. Setelah vaksin. Setelah vaksin keluarga tidak menemukan sampai saat ini. Ini kan kebetulan ada saudara saksi juga melakukan vaksin. Ya. Sudah menerima seperti itu. Kalau yang lain saya kurang tahu ya. Saya tidak bertanya. Jeda antara ada saksi yang meninggal dunia yang kita sampaikan di sini dengan ada saudara saksi yang vaksin itu berapa lama beda atau cukup lama beda? Cukup lama ya, mungkin beberapa bulan. Cuma kalau tepatnya saya kurang tahu. Karena itu dipergunakan untuk sekolah, mendekati masa sekolah itu. Usianya masih relatif muda atau Masih relatif muda karena masih sekolah ya, SMP dan SMA. dan itu pun sampai saat ini masih sehat? Alhamdulillah. Yang Intan itu akhirnya sekarang mengalami gejala-gejala yang aneh. Dia tiap minggu tuh pusing, tiap minggu tuh sakit. Dia kalau kami bilangnya ya, yang awam itu jadi ringkih. Gitu. Boleh dicek. Umur berapa saudara saksi? Yang saudara Intan yang dari saudara saksi? 15 tahun ya. Ini vaksinnya kapan? Tadi sudah saya jawab Pak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Pak. Oke, lanjut. Untuk di lingkungan saudara saksi sendiri, apakah yang saudara saksi tahu, apakah semuanya vaksin atau seperti apa? Untuk di lingkungan tempat keluarga saudara saksi? Keluarga saya nih. Iya, Kalau tempat ada meninggal. Kalau di keluarga saya, adik-adik saya yang perempuan tuh vaksin. Ibu saya enggak, bapak saya enggak, dan saya tidak. Di KTP di satu rumah tetangga. Wah saya nggak tahu, saya nggak punya data. Nggak kan tuh biasanya ngobrol-ngobrol, oh udah vaksin. Ya, kalau bapak berasumsi gitu ya saya akan asumsi. Oh mungkin RT saya vaksin, iya vaksin ya RT saya. Loh, gimana nih pertanyaannya? Jadi saya harus. Kalau Pak, itu yang Bapak dengar. Dari RT kan Bapak. Ya. Jadi gua RT Bapak tetangga banget vaksin, ada yang vaksin enggak? Ada yang vaksin, ada yang tidak. Ya. Kalau data resminya Bapak Tidak tahu kalau. Apakah ada kejadian serupa atau sama dengan saudara korban? Yang meninggal tidak ada.
Kalau di lingkungan saya ya, meninggal tidak ada. Itu Pak ya. Penggugat? Cukup yang Penggugat kedua ya. Silakan. Ya, oh bertanya. Bentar ya Bu ya. tadi. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya Hakim Ketua Majelis. Sebelumnya turut berduka cita ya saksi Terima kasih. atas berpulangnya adik pada tahun lalu. Kita flashback ya. Sebelum kejadian itu, almarhum adiknya saksi vaksin untuk keperluan mendaftar pekerjaan di Pegadaian. Bukan, Di mana? Untuk mendaftar pekerjaan di mana sebagai syarat di? bukan mendaftar, karena syarat dia sudah bekerja di sana. Oh sudah di sana. Ya. Untuk diwajibkan ya? Diwajibkan. Diwajibkan ya. Apakah itu berlaku untuk semua pegawai yang lain? Setahu saya iya. Berlaku untuk semuanya ya. Ya. Berlaku untuk semuanya. Sebagai seorang kakak, sepengetahuan saksi, almarhum adik tidak ada penyakit sebelumnya ya, sakit atau apa tidak ada ya? Tidak ada. Sehat walafiat. Saya tahu. Oke. Dan adik-adik yang lain juga vaksin tadi ya? Vaksin. Seperti yang ditanya oleh yang ketua majelis vaksinnya, tapi tidak tahu vaksinnya itu jenisnya apa? Tidak tahu ya apakah dari AstraZeneca atau dari yang lain tidak tahu ya? Dua adik saya tahu. Apa dari? Sinovac. Oh Sinovac. Sinovac. Mereka bercerita ke saya itu Sinovac. Sinovac ya. Oke. Sampai sekarang ada keluhan yang adik yang masih remaja itu ya? Iya, yang nomor 4. Ya, nomor 4. Oke. Dia terus mengeluh. Yang sering dikeluhkan itu sakit kepala ya, sampai saat ini. Oke. Lalu setelah itu apakah ada tindakan dari keluarga untuk memeriksakan ini? Apakah ada penyebab yang lain atau bagaimana? Kalau penyebab yang lain, saya belum tahu ya. Secara medis? Tapi secara medis sudah pernah diperiksakan. Cuman yang belum kami ramukan itu CT scan ya. Oh iya. Oke. Jadi belum ada secara medis ya. Ini penyebabnya apa? Belum. Oh. Keputusan secara medis belum. Oke. Kita kembali ke yang adik almarhum itu. Sampai sekarang belum ini ya hasil otopsi yang secara resmi itu belum diberikan kepada keluarga ini. Belum. Saya sudah mendatangi RSCM kurang lebih 37 kali ya biasanya itu. Baik. Kepada tergugat 1 dan tergugat 2, apakah bisa dijawab ya? Harusnya bisa dijawab. Mengenai hal-hal dampak dari vaksin itu memang sudah diberitahukan ya. Kalau kita vaksin itu kan kita disuruh tunggu dulu 15 menit. Apakah ada reaksi dari vaksin atau bagaimana ya? Sehingga kita tidak boleh keluar ruangan, langsung keluar ruangan setelah divaksin ya. Harus. Nah, tanggung jawab siapa ini? Apabila ada terjadi seperti ini ya, kasus seperti ini ya, dari tergugat 1 dan tergugat 2, penanganan yang cepat, tepat ya. Tanggung jawab siapa ini? Dari tergugat 1, tergugat 2, apakah ada suatu badan khusus atau instansi khusus yang menangani hal ini, termasuk bahkan untuk santunan gitu ya kepada korban yang ini mungkin tidak terjadi kepada ini saja, kasus ini saja mungkin ya. Silakan dijawab. Baik, di sini yang banyak terkait pelaksanaan vaksinasi maupun kejadian ikutan atau IPI ya, itu diduga IPI kan ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu sudah ada mekanismenya di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 6424 tahun 2021. Sudah terbukti Permenkes nomor berapa? Kemenkes ini Kemenkes bentar. keputusan Menteri Kesehatan Iya, nomor. 6424 tahun 2021. Oke, sudah jadi bukti surat? Sudah. Sudah ya. Di pasal berapa?
Di situ disebutkan apa? Mengatur apa? Dia tidak di pasal, tapi di lampiran itu kan ada petunjuk-petunjuknya gitu yang tata cara ketika seseorang menemukan indikasi atau dugaan kipi, itu mestinya dilaporkannya kemana. Di sana ada prosedurnya. Dan memang pada akhirnya itu nanti akan ditangani oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini memang Komnas KIPI itu atau Komisi KIPI daerah yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan daerah. Jadi Dinas Kesehatan ataupun Komnas KIPI nasional, Komnas KIPI nasional itu. Jadi mereka lah yang mempunyai kewenangan menentukan apakah itu merupakan disebabkan oleh KIPI atau tidak. Dan dalam permasalahan ini memang sudah kita dari referensinya bahwa Komnas KIPI sudah merilis bahwa kan hasil otopsi menyebabkan penyebab kematian tidak disebabkan oleh vaksin. Itu rilis resmi dari Komnas KIPI gitu ya. Oke, ada hak keluarga tidak itu untuk pemerintah saja atau keluarga yang bersangkutan berhak mendapatkan hasil itu diatur tidak di keputusan Menkes itu? Untuk setiap kasus yang ada terjadi kasus gitu ya, sampai menyebabkan korban si pasien meninggal dunia, ada tidak kewajiban untuk itu menyampaikan hasil? Mungkin nanti terkait itu kami lagi dan kami datang juga saksi dari Komnas KIPI. Ya, silakan ya dicari aturannya. Mudah-mudahan bisa dijawab untuk selanjutnya ya. Lalu saksi kan tidak vaksin. Ya. Lalu bagaimana cara saksi untuk bisa menggunakan transportasi apa ke Jakarta? Pesawat. Iya. Apa syarat yang Anda inginkan? Syaratnya saya hanya bawa PCR dan di bandara nggak pernah periksa. PCR aja ya. Nggak pernah periksa juga. Terakhir saya berapa minggu lalu dari Bali nggak ada tuh pemeriksaan peduli lindungi. Kalau tahun lalu masih tinggal di Bali. Tahun lalu saya kesini sudah 1 tahun tepatnya. Sudah 1 tahun. Jadi hanya menggunakan syarat yang lain atau PCR itu ya. PCR aja saya bawa. Baik. Sementara cukup dulu, terima kasih. Iya, satu upaya gitu. Ya, terima kasih. Oh, itu terus ya. Tanggal Mei 2021. Ya, Atau nanti setelah AstraZeneca. benar. Tadi ada bicara mengenai ya, ternyata Habib Ali ya. Iya. Sudah Habib ya. Alhamdulillah nih. Baik. Kalau pertanyaan saya sudah tanya. Kalau bicara sama Anda saksi ini bicara data. Ya. Iya kan? Bicara data. Semua yang ada di tangan sudah cukup saya. Baik. Sampai akhir ada di kalian. Ya kan? Ayo. Tapi dari tadi yang masih sakit sampai keadaan sekarang ini masih intan saja. Ya. Yang sampai sekarang dirasakan dia ya. Ya. Kalau aslinya lagi, Yang satu lagi tidak. atau tidak? Enggak. Ya. Vika dan Nova. Jadi yang divaksin 3. Vika anak nomor 2, Intan anak nomor 4, dan Nova anak nomor 5. Ya, dan almarhum kan nomor 3. Cuma kalau yang wanita ini 3-3-nya divaksin. Yang sering punya keluhan itu anak nomor 4, Intan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi menyampaikan kalau almarhum baru dibawa ke rumah sakit pada hari berikutnya ya. Nah itu pertimbangan keluarga apa dan
sebelum dibawa ke rumah sakit itu apakah ada obat-obatan atau mungkin makanan atau minuman yang dimasak oleh korban? Sejauh dari yang pertimbangan keluarga, karena terjadi kejang dan pingsan, kejang, dia kejang. Nah, jadi ibu saya bereaksi, udah langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau obat-obatan tidak ada jawabannya. Bahkan tadinya ibu saya maaf saya sebut merek, Panadol, mau kasih Panadol, akhirnya karena takut, kami takut nih keluarga nih, karena habis vaksin nanti malah jadi efek samping gitu kan, makanya nggak berani ibu saya kasih tuh Panadol, akhirnya kalau membatalkan niatnya kan, karena kekurangan pahaman keluarga saya saat itu. Kalau ditanya makanan, makan nasi. Terima kasih, mungkin dia bisa sebut. Kalau ininya seperti orang itu akan dilakukan penyelenggaranya dari SPP yang menyelenggarakannya vaksinasinya. Jadi Pelaporan, keluarga saya awalnya menghubungi, ada kan kita cari tuh nomor-nomor yang biasanya dikasih tuh kan. Nah itu kan tidak ada tuh di bentuk kertas fisik. Akhirnya adik saya tuh dapat tuh nomornya. Tapi bukan dari si kertas fisik yang kami cari sampai saat ini nggak ketemu. Menghubungi tuh nomor itu, Komnas KIPI itu. Jadi tidak ada respon. Akhirnya menelpon AstraZeneca gitu. Dan sampai akhirnya dihubungi oleh Dinkes bukan Dinkes ya, Puskesmas Duren Sawit itu Dokter Lia mengabari dan akhirnya kami cari tahu pelaksananya itu RSPP, pelaksana vaksinnya gitu. Tapi ke RSPP-nya sendiri tidak dilaporkan atau dikonfirmasi terkait adanya kejadian ini. Karena di sana ketika kita vaksin itu di tempat penyelenggara itu kan ada tenaga kesehatan yang memantau kejadian terhadap orang-orang yang sedang divaksin itu. Jadi kan mestinya dilaporkan dulu ke penyelenggaranya gitu. Berarti dalam hal ini memang keluarga ataupun nanti sendiri tidak pernah berkoordinasi dengan penyelenggaranya. Kalau saya tidak pernah, tapi kalau Vika itu adik saya mungkin iya, karena kan waktu itu dia langsung berkomunikasi dengan beberapa dokter yang terkait masalah ini. Dokter Saka itu dari sana, dari penyelenggara atau bukan? Mungkin nanti bisa dihadirkan Vika lebih jelas. Ya, kalau saya tidak tahu. Kalau ditanya saya tidak berkomunikasi. Cukup ya, Mas. Izin. Pada saat yang disampaikan Pak Ya. melakukan vaksinasi itu dari keluarga ada yang ikut saat hari yang sama? Tidak ada. Keluarga tidak ada yang ikut sana pada hari yang sama. Hanya yang bersangkutan. Hanya yang bersangkutan. Ada Bapak? Silakan. Ya. Siap. Sebelumnya, apa saudara saksi kalau adik saudara itu divaksin dengan vaksin? Yang nomor 3 yang meninggal saya tahu AstraZeneca. Yang nomor 2 saya tidak tahu vaksinnya apa. Yang nomor 4 saya tahu itu Sinovac. Yang nomor 5 saya tidak tahu. Kemungkinan sama Sinovac ini kemungkinan sama. Karena waktu pelaksanaannya itu berbarengan dan diantar oleh adik saya yang nomor 2 seperti itu. Pak Teh, ada lagi? Udah. Adik almarhum, adik saksi almarhum meninggal di rumah sakit mana? Sebenarnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Astanugraha meninggal. Ya, Duren Sawit. Oh, dari sini ya? Iya, di Duren Sawit. Itu kalau saya boleh tambahkan ya, oke. Itu di surat keterangannya death on arrival, meninggal saat datang ya. Ya.
ini yang mau saya tanyakan. Berpulangnya di rumah sakit itu karena sudah memulai hamil ya, dan kan ada faktor kematian ya, ada sudah kematian yang penyebab meninggal itu tadi apa? Dental rectal ya? Ya, ada suratnya. Ada. Di situ dental rectal ya? Iya, biasa. Nggak ada apa keterangan apa lagi? Diagnosa lain tidak ada. Keterangan lain tidak ada. Padahal nyatanya saat dalam perjalanan masih ada ya? Masih. Adiknya masih ada ya? Nah, jadi kalau saya boleh cerita kejadiannya pas di rumah sakit itu, bahasa kami ya, bahasa saya dan keluarga itu, ibu saya sempat ditolak sama si RSIA ini karena ketakutan mereka, dan waktu itu tidak ada dokter jaga. Jadi disarankan ke rumah sakit lain. Pas saat datang ditanyakan kenapa nih, habis vaksin. Oh, saran saya ke rumah sakit besar aja. Merujuklah ke rumah sakit misalnya Yadika yang terdekat gitu kan ke sana. Nah, saat mau dibawa kan masih nunggu kendaraan tuh, karena waktu itu dibawanya naik motor kan. Saat mau menunggu kendaraan, tiba-tiba dokter umum datang nih selama beberapa jam atau kurang lebih beberapa menit ya, itu datang dokter umum memeriksa, oh dinyatakan sudah meninggal dunia. Makanya ditulisnya death on arrival. Itu belum sempat dibawa ke rumah sakit lain ya? Belum, masih di situ. Makanya surat keterangan kematiannya dari situ. Padahal tiba di rumah sakit itu masih ada ya? Masih Ada ya? Masih. Berapa lama saat tiba di rumah sakit sampai betul-betul berpulang? Kalau kejadiannya sih saya kurang tepatnya berapa menit kurang tahu. Ibu saya yang lebih tahu. Cuman karena saya telepon pertama itu jam 11 WITA dan saya dikabarin yang meninggalnya sekitar jam 12 WIB, jam 1 WITA waktu itu ya. Kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Itu ada penanganan pertama nggak? Begitu tiba di rumah sakit kan ada penanganan pertama nggak? Tidak. Jadi Dibiarkan gitu aja. nggak ada bisa Tidur aja. Karena ditanya juga itu pas ditanya kami yang menjawab ini karena setelah vaksin. tidak ada tindakan medis ya. Belum. Sampai akhirnya dokter datang, diperiksa dan dinyatakan meninggal dunia. Padahal waktu itu kondisinya masih ada ya. Masih. Masih. Izin satu dia memastikan ya Bu ya. Tadi kan seluruh rangkaian peristiwa yang saksi sampaikan itu mulai dari vaksin sampai meninggal tadi itu kan saksi dengar dari keluarga ya? Dari keluarga, kami Kami masih. saksikan langsung ya? Yang di alam Tidak. Dia semua dibalik kan. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Ada yang disampaikan lagi Pak? Selain dari kamu tanyakan? Mungkin itu aja ya kalau sampaikan. Ya, terima kasih Pak atas keterangannya. Mohon maaf saya nggak sebut nama karena nggak boleh. Terima kasih Pak atas keterangannya. Nanti mohon maaf dilampirkan yang sangat Iya, saya untuk lengkapnya Pak takut salah kami sebutkan. Baik. Terima kasih Pak. Silakan.